Loh. Cai kenapa to iki? Sing mbok butuhke kuwi wong sing nggo ngampleng ndasmu. Ben kowe sadar. Ora mau matamu. Kowe wis gawe gelo aku, Cak. Apa mau aku jadi pacar Mas Cak? Enggak. Mau. Enggak, Res. Kowe iki ngomong aku jaga kesehatan, tapi kowe dhewe sing nglarani aku, Res. Anang ciu, Pak. Mriki angkringan ya, Mbak. Ampun mabuk teng mriki nggih. Aku punya dosa sama kamu. Tapi orang berdosa juga bisa kan punya rasa kangen? Mbok pikir aku keset apa iso mbok idak-idak karo kata kangen? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat God Film dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua tetap baik-baik saja dan pastinya selalu diberikan rezeki yang melimpah. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini QF akan mencoba mengulas alur cerita film dari negeri kita tercinta dengan judul Sobat Ambyar. Film ini dirilis pada tahun 2021 di mana dalam film tersebut menceritakan seorang pemuda pemalu yang jatuh hati kepada seorang wanita. Namun wanita tersebut meninggalkannya pas sayang-sayangnya. Selain adegan romantis, film ini juga dibalut dengan komedi Jawa yang pastinya membuat sahabat semua terhibur menontonnya. Oke sahabat, tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film diawali di konser almarhum Didi Kempot, di mana di situ ada seorang pria yang pingsan karena mendengar lagu melo dari sang legenda. Singkat cerita, setelah pria itu sadar, Didi Kempot pun bertanya kepada pria tersebut dan dia menceritakan kisahnya. Adegan berpindah 1 bulan sebelum kejadian tersebut. Diketahui nama pria tersebut adalah Jatmiko. Jatmiko adalah pemilik kedai kopi yang ada di Solo, Jawa Tengah. Dalam menjalankan usahanya, Jatmiko dibantu oleh sahabatnya yang bernama Kopet. Kedai Jatmiko ini sangat sepi dari pengunjung hingga membuat Jatmiko pesimis dan tak ingin melanjutkan usahanya lagi. Karena merasa kesal kedai kopi akan ditutup, sahabatnya itu pun memutar musik tetapi Jatmiko melarangnya. Dan ketika Jatmiko akan mematikan musik, tiba-tiba datang wanita anggunan cantik ke kedainya. Diketahui wanita itu bernama Saras. Di sana Saras memesan kopi yang paling spesial yang ada di kedai kopi milik Jatmiko. Karena kecantikan Saras, Jatmiko pun untuk pertama kalinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun karena pada dasarnya sifat Jatmiko pemalu, ia pun enggan untuk berkenalan dengan Saras. Keesokan harinya ketika barang-barang sudah dinaikkan di mobil dan kedai akan ditutup, lagi-lagi Saras datang dan ia pun bertanya kepada Jatmiko apakah kedainya tutup. Karena tidak ingin mengecewakan pelanggan, adik Jatmiko yaitu Anjani berkata bahwa kafe baru saja selesai direnovasi dan Anjani mempersilahkan Saras untuk masuk. Di sana Saras memesan kopi yang sama seperti dia pesan waktu pertama kali. Jatmiko yang memang suka terhadap Saras, dia mencuri-curi pandang terhadap Saras yang sedang meminum kopi. Anjani yang melihat kakaknya memperhatikan Saras terus, ia pun meminta Jatmiko untuk berkenalan dengan Saras. Namun lagi-lagi Jatmiko tidak berani karena pada dasarnya memang Jatmiko ini tipe cowok yang sangat pemalu dan Saras pun pergi dari sana. Hari berikutnya dengan bantuan Kopet dan adiknya, Jatmiko pun mencoba memberanikan diri untuk berkenalan dengan Saras. Tapi ketika akan berkenalan, tiba-tiba ada mobil hitam yang datang ke kedai Jatmiko dan Saras pun kaget dan panik melihat mobil tersebut. Lalu Saras meminta Jatmiko mengantarkannya keluar melalui pintu belakang yang ada di kedai kopi. Setelah itu tak lama cowok bermobil hitam pun masuk ke kedai dan mencari Saras dan sebut saja cowok itu Tommy. Kemudian cerita pun berlanjut di mana Jatmiko mengantarkan Saras ke kontrakannya. Setelah sampai di depan kontrakan Saras, di sini terlihat Saras tertidur pula sehingga Jatmiko tidak berani membangunkannya.
Dan sebagai lelaki sejati yang selalu memberi rasa aman untuk wanita, dia pun memarahi tukang nasi goreng yang berteriak-teriak karena takut membangunkan Saras yang sedang tertidur. Kowe kuwi aja bengak-bengok. Penang turu kae lho. Nasi goreng. Nyoh, 20.000. Susu egowono, sego goreng no pangano, tapi kok aja bengak-bengok. Penang lunga. Sombong men. Tak susu 50.000. Rak perlu. Rak su 3. Setelah beberapa jam tertidur, Saras pun terbangun dan dia mengucapkan terima kasih kepada Jatmiko karena sudah mengantarkannya. Di sana Saras menjelaskan bahwa ia setiap hari ke kedai kopi Jatmiko untuk mencari ketenangan dalam menyelesaikan skripsi kuliahnya, sekaligus untuk menghindari cowok-cowok yang selalu mengejarnya termasuk Tommy. Setelah mendengar cerita Saras, Jatmiko berjanji kepada Saras dan memastikan cowok-cowok itu tidak akan lagi ke kedai kopinya dan akhirnya mereka pun berkenalan. Keesokan harinya Tommy kembali datang lagi ke kedai kopi Jatmiko untuk mencari Saras. Karena sudah berjanji, Jatmiko pun menemui Saras untuk memberitahu Saras bahwa Tommy ada di kedainya. Saras pun merasa kesal bagaimana ia dapat menyelesaikan skripsinya jika ia terus diganggu sedangkan jadwal sidang skripsinya sudah deadline. Di sini Jatmiko tahu bahwa bahan skripsi Saras adalah produk lokal yang sudah puluhan tahun dan Jatmiko menawarkan Saras untuk bahan skripsinya bisa menggunakan produk kopinya itu. Keesokan harinya Saras pun datang ke rumah Jatmiko dan di sana Jatmiko menjelaskan secara detail pembuatan kopi dari bahan mentah sampai menjadi secangkir kopi yang siap minum. Dan dari sinilah awal mula cinta mereka bersemi karena mereka terbiasa bersama. Hingga akhirnya apa yang diimpikan Jatmiko pun terwujud. Suatu ketika Saraslah yang memulai dan menawarkan dirinya untuk menjadi pacar Jatmiko. Jatmiko pun menjawab dengan sangat gugup dan ia menerima Saras dengan jawaban terbata-bata. Ini namanya kopi beras. Bahasa kerennya green bean. Kan pakai 3 jenis. Hah? Risih ya jalan sama aku. Justru aku tuh seneng bisa pergi sama kamu terus. Apa mau aku jadi pacar Mas Jat? Enggak. Mau. Enggak, Res. Setelah menyelesaikan skripnya, Saras pun dinyatakan lulus dan hari demi hari hubungan asmara mereka pun semakin mendalam. Mestinya tuh kamu gak usah ikut ujian-ujianan kemarin. Kenapa sih kamu mau pacaran sama aku? Karena kamu selalu ada dan selalu punya waktu di saat aku lagi butuh, Mas. Setiap harinya mereka terlihat sangat bahagia hingga suatu hari Saras memberitahu Jatmiko bahwa ia akan pulang ke Surabaya untuk beberapa waktu. Mendengar itu Jatmiko tampak sedih dan seakan tak rela jika harus jauh dari Saras. Lalu Jatmiko menanyakan kapan ia akan kembali ke Solo. Saras pun berkata bahwa ia berjanji akan kembali lagi sehari sebelum ulang tahunnya. Hingga tibalah hari keberangkatan Saras ke Surabaya. Di sini Jatmiko terlihat sangat sedih saat mobil keberangkatan Saras berjalan meninggalkan dirinya. Semenjak keberangkatan Saras ke Surabaya, Jatmiko merasa sangat sedih sampai-sampai melupakan usaha kedai kopinya. Semenjak kepergian Saras, Jatmiko hanya termenung menatap layar handphonenya sembari menunggu balasan pesan dari Saras. Singkat cerita, hari-hari telah berlalu. Namun Saras belum juga membalas pesan dari Jatmiko. Padahal dulu ia janji di hari ulang tahunnya Saras akan kembali ke Solo. Karena rasa rindu yang mendalam, akhirnya Jatmiko memutuskan untuk menemui Saras ke Surabaya. Dan tibalah Jatmiko di Surabaya dengan membawa kado yakni boneka yang sangat besar untuk hadiah ulang tahun Saras pacarnya. Sesampainya di rumah Saras, terlihat di wajah Saras sepertinya tak menyukai kedatangan Jatmiko ke rumahnya. Dan saat mereka sedang mengobrol, datang seorang laki-laki yang kemudian Saras memeluknya dan Saras memperkenalkannya kepada Jatmiko.
Saras mengatakan bahwa dia adalah bos perusahaan tempat dia bekerja dan lebih menyakitkannya lagi, ternyata laki-laki itu adalah pacar Saras. Jatmiko yang melihat dan mendengar perkataan Saras, dia pun menangis dan dengan perasaan yang hancur Jatmiko pergi dari sana. Yang lebih menyakitkannya lagi, Saras meminta boneka yang susah payah Jatmiko bawa disuruh dibawa pulang. Sibuk urusan apply kerja di sini. Selamat ulang tahun sayang. Kowe iki ngomong aku jaga kesehatan tapi kowe dhewe sing nglarani aku. Ini tentang perasaan loh, Mas. Ya bisa kan dipaksain? Sekarang apa aku salah ngikutin kata hati aku? Kamu jangan. Bonekanya bisa nggak dibawa pulang aja? Gede banget. Mau ditaruh di mana coba? Jatmiko pun pulang dengan hati yang hancur hingga sesampainya di rumah, Jatmiko menangis sejadi-jadinya, cintanya telah kandas dan harapannya telah hilang. Pagi harinya, Kopet dan adiknya Anjani mencoba menghibur Jatmiko. Mereka bilang Jatmiko harus segera melupakan Saras. Mereka berdua pun membantu Jatmiko agar secepatnya melupakan Saras. Kopet dan Anjani berpikir bahwa obat patah hati ialah jatuh hati kembali dan mereka pun mengenalkan Jatmiko dengan guru Anjani. Namun usaha mereka sia-sia. Tetap saja Jatmiko tidak bisa melupakan Saras. Aku udah lama loh nggak jalan bareng cowok kinis-kinis kayak kamu. Udah setahun lebih aku ngelupain dia tapi aku nggak bisa. Mangan tak bayari. Kamera. Go YouTube tak tukoke. Kadang cium Pak. Aku kuat. Ra bakalan netes lu. Bajingan goyong ngono ra pantes ditangisi. Tapi hatiku larang. Proses penyembuhan patah hati Jatmiko pun dilanjutkan dengan cara membuang foto-foto kenangan serta menghapus kontak Saras dari HP Jatmiko. Esok paginya ketika Jatmiko hendak membuang boneka dan semua kenangan tentang Saras, Saras kembali muncul dan meminta maaf pada Jatmiko. Awalnya Jatmiko marah dan kesal, namun akhirnya karena tetesan air mata Saras, Jatmiko pun luluh kembali kepadanya. Aku punya dosa sama kamu. Tapi orang berdosa juga bisa kan punya rasa kangen? Kowe iki ngapusi aku lho, Ras. Iya nanti aku. Mbok pikir aku keset apa iso mbok idak-idak karo kata kangen? Hah? Jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Aku tuh cuma pengen jalan sama orang yang paling aku sayang sebelum aku pergi ninggalin kota ini. Ras, biar aku yang antar. Saras kemudian meminta Jatmiko untuk datang ke acara wisudanya karena Jatmiko lah orang yang membantu Saras membuat skripsinya. Kemudian Jatmiko pun pergi ke kedai kopinya dengan mengajak Saras. Melihat mereka berdua datang, Kopet pun kesal dan sangat marah kenapa Jatmiko masih menerima Saras yang jelas-jelas sudah menghancurkan hatinya. Akhirnya dengan rasa kesal dan kecewa, Kopet pun pergi dari sana. Aku ke toilet dulu ya sebentar. Kowe bar kemalingan, Jat. Terus saiki malingnya mbok kaya obor nggo ngobong omahmu. Kuwi kondisimu saiki. Sing mbok butuhke kuwi wong sing nggo ngampleng ndasmu. Ben kowe sadar. Ora mau matamu. Kowe wis gawe gelo aku, Cak. Singkat cerita, Jatmiko datang ke acara wisuda Saras dengan membawa seikat bunga. Di sana mereka bertemu dan berpelukan hingga tiba-tiba Abdul pacar Saras datang dan malah Saras berpaling memeluk Abdul. Dan tanpa perasaan, Saras malah meminta Jatmiko untuk memfoto mereka berdua. Lagi-lagi hati Jatmiko hancur sehancur-hancurnya, tak menduga hal ini akan terjadi kembali. Sesampainya di rumah, Anjani kesal kenapa kakaknya kembali dengan Saras yang sudah jelas-jelas menyakiti hati Jatmiko. Di sini Anjani juga bilang ia selama ini sudah capek-capek menjaga kedai kopinya, pergi pagi pulang malam, namun tiba-tiba Jatmiko malah membentak Anjani. Anjani yang mendengar itu, ia pun sedih dan ia menangis.
Akhirnya Jatmiko memutuskan untuk tidak lagi meneruskan usaha kedai kopi tersebut. Suatu hari Kopet mendatangi Jatmiko dan mengajak Jatmiko untuk menghadiri konser di Kempot, namun Jatmiko hanya diam saja. Dan ketika Jatmiko bangun, ia menemukan surat dari pihak sekolah Anjani bahwa surat tersebut memberitahukan bahwa Anjani sudah menunggak bayaran sekolah selama 3 bulan dan dengan terpaksa Anjani pun di-DO. Kemudian Jatmiko melihat Anjani di luar yang sedang menjual barang-barangnya untuk membayar sekolah. Di sini Jatmiko baru tersadar bahwa ia selama ini terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan sehingga menelantarkan adik satu-satunya. Kemudian Jatmiko memeluk adiknya sambil menangis. Jatmiko mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Anjani. Mas nyari ngapura ya, Dek. Mas ngaku salah. Mas hilaf. Aku mau duwe kowe, Mas. Aku yang nyuwun ngapura. Suatu hari Jatmiko berkumpul dengan Anjani dan Kopet sahabatnya sambil meminum kopi buatan Anjani dari racikan keluarganya dulu. Tiba-tiba Jatmiko mengajak mereka menemui Pak Faris. Pak Faris pun disuguhkan kopi warisan almarhum orang tua Jatmiko. Hingga Pak Faris pun memutuskan untuk invest ke dalam kedai Jatmiko. Dan akhirnya kedai kopi Jatmiko pun kembali dibuka dengan nama Omah Ambyar dengan resep kopi warisan orang tuanya. Kedai kopi Jatmiko pun ramai pengunjung. Hingga suatu hari tiba-tiba Saras datang lagi dan mengejutkannya. Saras memberi undangan pernikahan dengan Abdul pacarnya. Jatmiko pun dengan sok kuatnya memberikan selamat kepada Saras dan Abdul atas pernikahan mereka. Namun setelah Saras dan Abdul pergi, kembali Jatmiko menangis sambil menyanyikan lagu Pak Deddy di Kempot yang berjudul Pamer Buju. Dan film pun selesai.